siswa sebanyak 40 siswa. Jadi total untuk jumlah siswa untuk khusus jurusan desain pemodelan dan informasi bangunan yaitu sebanyak 210 siswa. Nah, kemudian saya juga akan menyampaikan mengenai profil dari jurusan DPIB, jadi sesuai yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwasanya jurusan DPIB ini merupakan jurusan yang mohon maaf agak sensitif Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena diembel-embeli dengan kata-kata bangunan. Nah, jadi kata-kata bangunan ini banyak sekali yang agak alergi atau agak sensitif, apalagi di kalangan awam Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi lebih fokus ke kata bangunan daripada ke kata-kata desainnya. Sementara DPIB itu kan desain pemodelan dan informasi bangunan ya. Jadi anak-anak kita itu di sekolah diajari memang seputar dengan menggambar, merancang dan mendesain bangunan. Jadi tidak ada tuh Bapak Ibu, anak-anak disuruh untuk ngadu-ngadu semen, disuruh megang cangkul, disuruh megang sekop, itu tidak ada. Nah, namun yang terjadi di lapangan yang anak-anak rasakan, tidak sedikit anak-anak yang curhat kepada guru-gurunya, mendapatkan sanksi sosial, malahan ironisnya dari keluarga, dari lingkungan, dari teman-teman dan sebagainya. Jadi itu juga salah satu faktor yang menyebabkan anak-anak kita turun motivasinya dalam belajar Bapak Ibu sekalian. Karena merasa jurusannya itu aib bagi mereka. Jadi itu yang harus kita singkirkan dan harus kita tumbuhkan motivasi-motivasi, apalagi dari baik. Perlu saya sampaikan mengenai profil jurusan DPIB, kira-kira apa saja yang dipelajari selama selama masuk di jurusan DPIB, dan nanti prospek kerjanya bisa sebagai apa. Nah, supaya kita bisa menyamakan persepsi kita Bapak Ibu sekalian. Nah, kompetensi yang dipelajari yang pertama yaitu siswa mampu menggambar teknik menggunakan aplikasi Building Information Modeling. Nah, jadi menggambar untuk sesuai dengan perkembangan teknologi zaman sekarang itu Bapak Ibu, itu juga berbeda dengan zaman dulu. Kalau kita di zaman dulu, orang arsitek, orang gambar itu menggambar masih menggunakan pensil, masih menggunakan kertas gambar, masih menggunakan penghapus, masih menggunakan penggaris. Tapi sesuai dengan perkembangan zaman, sekarang anak-anak diajarkan menggambar dengan menggunakan software, dengan menggunakan laptop, dengan menggunakan komputer. Nah, jadi tentu kita menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada Bapak Ibu sekalian. Kemudian menggambar konstruksi dan utilitas gedung menggunakan aplikasi BIM. Nah, jadi BIM ini adalah aplikasi penunjang dalam menggambarnya Bapak Ibu sekalian. Ada di sana AutoCAD-nya, SketchUp-nya, Revit-nya dan lain sebagainya. Itu termasuk di dalam BIM. Nah, kemudian yang ketiga menggambar konstruksi jalan dan jembatan menggunakan aplikasi BIM. Nah, jadi lingkup dari DPIB itu bukan cuma gedung saja Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi lingkup dari jurusan DPIB itu mencakup 4 lingkup. Bisa di bagian gedung, bisa di bagian jalan, bisa di bagian jembatan, dan bisa di bagian irigasi. Jadi makanya saya selalu sampaikan ke siswa khususnya jurusan DPIB itu jangan takut untuk tidak mendapatkan pekerjaan setelah tamat dari DPIB, karena peluangnya itu sangat besar. Anak-anak bisa lari ke jalan, anak-anak bisa lari ke gedung, bisa lari ke jembatan, dan juga bisa lari ke irigasi atau bangunan air. Nah, maka dari itu tentu anak-anak juga salah satunya tadi Bapak Ibu, motivasinya tinggi dalam belajar, tentu juga kompeten dalam bidang yang dipelajari. Nah, kemudian dasar pengukuran tanah atau pengukuran lahan. Nah, ini anak-anak diajarkan bagaimana cara untuk menggunakan alat teodolit Bapak Ibu sekalian. Jadi sehingga mereka bisa mengukur kedataran tanah, mengukur berapa luas dari lahan yang tidak bisa kita hitung pakai meteran-meteran itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang terakhir estimasi biaya konstruksi menggunakan aplikasi BIM. Ya.
Estimasi biaya konstruksi ini selain anak-anak bisa mendesain, bisa merancang bangunan, mereka juga bisa menghitung berapa anggaran biaya yang akan dikeluarkan, berapa upah tukang yang akan dikeluarkan, berapa upah bahan yang akan dikeluarkan. Jadi bukan hanya sekedar mendesain, tapi juga bisa menghitung, tentunya dengan menggunakan aplikasi Building Information dan Modeling. Jadi semuanya itu sudah berbasis ke teknologi Bapak Ibu sekalian. Nah, ini lingkup kompetensi yang diajarkan selama mereka menempuh pendidikan di jurusan DPIB Bapak Ibu sekalian. Jadi supaya kita di sini untuk kita berkumpul di sini supaya bisa kita samakan persepsi, supaya tidak ada kesalahpahaman. Karena sekali lagi saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, memang tidak sedikit anak-anak yang merasa maksudnya itu disalahpahami mengenai jurusannya. Ya, anak-anak dibilang tukang ngecor lah, anak-anak dibilang bikin batako lah, bikin paving blok lah, itu semuanya perlu dibantahkan Bapak Ibu sekalian. Nah, karena memang anak-anak itu memang betul-betul bersih tangannya selama praktek di DPIB Bapak Ibu. Cuma disuruh memegang mos dengan memegang keyboard aja, tidak ada disuruh megang-megang lain. Nah, jadi kalau misalnya praktek-praktek yang seperti ngecor, beton, terus kayu, terus plumbing, itu beda lagi jurusannya Bapak Ibu sekalian. Itu jurusannya bisnis, konstruksi, dan properti, bukan DPIB. Kalau DPIB cuma untuk merancang, mendesain, dan menggambar saja. Nah, itu yang mau saya luruskan Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian prospek kerja dari jurusan DPIB. Jadi setelah tamat dari DPIB, kira-kira lingkup kerjanya itu apa saja? Nah, yang pertama bisa sebagai juru gambar atau drafter, arsitektur, dan bangunan sipil. Jadi anak-anak memang jurusan atau output dari jurusan DPIB ini memang di bagian juru gambar atau tukang gambar tamatan SMK, jadi drafter. Jadi apalagi Bapak Ibu sekalian, di Batam ini saya lihat sedang giat-giatnya membangun. Jadi memang dan berapa jumlah konsultan dan kontraktor yang ada di Batam. Kalau bisa kita hitung-hitung kasar, misalnya ada jumlah 500 jumlah konsultan dan kontraktor yang ada di Batam saja. Satu konsultan atau satu kontraktor itu membutuhkan minimal 3 drafter Bapak Ibu. Berarti 3 kita kalikan 500, berarti membutuhkan 1.500 orang untuk menjadi drafter atau juru gambar. Sementara di Batam kita satu-satunya yang ada jurusan DPIB cuma di SMK Negeri 3 Batam. Ini memang peluang yang sangat besar. Tentu dengan catatan highlightnya Bapak Ibu, tentu anak-anak tentu harus bisa minat dan tinggi motivasinya dalam mempelajari ilmu-ilmu yang ada di lingkungan DPIB atau lingkungan konstruksi Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian yang kedua yaitu sebagai estimator quantity surveyor. Jadi penghitung RAB, menghitung biaya-biaya serta menghitung time schedule-nya juga Bapak Ibu sekalian. Kemudian pelaksana lapangan pekerjaan gedung. Nah, kemudian untuk program jurusan dari DPIB tidak terlalu banyak Bapak Ibu sekalian. Yang terpenting keempat poin ini bisa kita realisasikan tentunya. Yang pertama yaitu sosialisasi jurusan DPIB. Nah, sosialisasi ini juga termasuk ke dalamnya adalah promosi terhadap jurusan DPIB. Kenapa? Karena jurusan DPIB ini adalah jurusan yang paling bungsu atau jurusan yang paling muda di SMK Negeri 3 Batam. Jadi kami sedang giat-giatnya untuk tahap memperkenalkan jurusan ini, jurusan seperti apa yang dipelajari seperti salah satunya yaitu kami sudah melakukan metode melalui media sosial. Jadi Bapak Ibu sekalian yang misalnya ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, mungkin boleh diikuti diikuti media sosialnya yang DPIB, yang dimana di sana kami memposting hasil karya dari anak-anak Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi mereka disuruh misalnya desain gambar
rumah 2 lantai, gambar gedung, gambar hotel, gambar ini segala macamnya, boleh Bapak Ibu tengok di Instagram. Jadi hasil karyanya itu kami post di sana, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada suatu kebanggaan bagi anak-anak ketika mereka melihat gambarnya yang ada di media sosial. Juga kalau misalnya Bapak Ibu mau main ke jurusan, boleh nanti di jurusan juga sudah kami gambar-gambar terbaik di DPIB itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada waktu misalnya main ke jurusan DPIB di NKB atas, itu di dinding DPIB itu sudah penuh kami tempel atau kami bingkai gambar-gambar yang bagus atau gambar-gambar yang katakanlah lebih baik seperti itu. Jadi setiap tahunnya kalau gambar desainnya bagus berarti ditaruh di dinding, yang tidak bagus ditaruh dulu di bawah seperti itu. Jadi anak-anak ketika masuk ke kelas dia bangga, oh ini gambar saya, ini gambar saya, ini desain saya. Karena jujur Bapak Ibu, anak-anak itu mulai terasa cinta ke jurusannya itu ketika mereka megang komputer, ketika mereka memegang aplikasinya. Jadi ketika mereka sudah memegang AutoCAD, SketchUp-nya, mereka merasa, oh ini jurusan saya, oh inilah passion saya mau jadi arsitek seperti itu. Tapi kalau belum memegang komputer, masih menjelaskan misalnya gurunya di papan tulis, nah itu masih memikir, oh ini jurusan ini segala macam, masih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah itu memang menjadi PR juga bagi kita sama-sama Bapak Ibu. Nah kemudian untuk yang kedua yaitu program DPB yaitu guru tamu. Jadi guru tamu ini mendatangkan tentu pihak konsultan ataupun pihak kontraktor. Memang lingkup DPB antara dua itu saja Bapak Ibu, konsultan dan kontraktor saja. Ya, jadi mendatangkan pihak konsultan atau kontraktor untuk mengajar di DPIB misalnya di jurusan. Jadi fungsinya apa, manfaatnya apa? Tentu untuk menyinkronkan apa yang dipelajari di sekolah dengan kebutuhan yang ada di industri tentunya. Nah, kemudian yang ketiga, penempatan siswa magang sesuai dengan jurusan. Nah, jadi memang untuk PKL ini juga menjadi catatan bagi kami di jurusan Bapak Ibu. Target dan harapan saya memang untuk siswa PKL itu harus sesuai dengan jurusannya yang diampunya Bapak Ibu. Ya, sesuai yang saya sampaikan tadi, kalau DPIB memang lingkupnya itu di dunia konsultan ataupun di dunia kontraktor. Nah, saya tidak mau anak saya itu PKL di bagian developer misalnya, saya tidak mau PKL anak saya PKL di bagian perkapalan, saya juga tidak mau anak saya PKL di bidang-bidang yang tidak sesuai dengan DPIB. Ya, jadi itu harapan saya dan cita-cita saya. Semua siswa DPIB saya itu PKL-nya di sesuai jurusan di konsultan ataupun di kontraktor. Jadi itu lagi giat-giatnya kami cari untuk kerjasama Bapak Ibu. Kemudian terakhir kunjungan ke industri kurang lebih sama seperti guru tamu. Dan izin beberapa menit Bapak Ibu untuk melihatkan hasil karya dari siswa kita. Jadi ini Instagram dari jurusan DPIB. Izin memamerkan hasil karya dari siswa Bapak Ibu sekalian. Nah, kira-kira Bapak Ibu seperti yang tampil di depan ini hasil desain dan hasil karya dari siswa-siswa. Jadi guru cuma sebagai pendamping dan mengarahkan saja. Jadi macam-macam. Ada yang disuruh desain Pertamina, ada suruh desain masjid, ada disuruh desain gereja, ada disuruh desain Indomaret, Alfamart, macam-macam Bapak Ibu. Kita juga interior dari dalam bangunan atau dalam ruangan.
Nah, ini contoh desain-desain dari siswa Bapak Ibu sekalian. Bang Mandiri. Nah, jadi itu yang hasil karya-karya siswa dari jurusan DPIB Bapak Ibu sekalian. Nah, baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau tidak pada tempatnya Bapak Ibu sekalian. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.